walahul kibriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa nasyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pembina yayasan, ketua yayasan, dan seluruh pengurus yayasan Rumah Tahfidz Kendaga Insan Mulia, yang saya tidak dapat sebut satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepadanya. Dan tidak lupa yang saya hormati manajer program Al-Ustadz Hanif Musim SPDI Al-Hafiz, dan tidak lupa yang saya hormati orang tua wali santri dan seluruh keluarga besar yang alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Dan tidak lupa yang saya hormati juga musyrif dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang insyaallah Allah muliakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di ruangan yang mulia ini, yang insyaallah Allah muliakan di acara hataman atau sororan terakhir Ananda Ikmal. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Adam, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, sampai juga kepada kita umat akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafatul uzma nanti di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, saya berbicara di depan sini akan membacakan susunan acara yang saya akan bawa. Yang pertama pembukaan, yang kedua hataman atau setoran terakhir dari saudara Ikmal, yang ketiga sepatah kata dari orang tua wali santri, yang keempat sambutan dari manajer program Al-Ustadz Hanif Musim SPDI Al-Hafiz, yang kelima sepatah kata dari Ikmal, yang keenam doa tutup. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara sudah dibuka langsung, yaitu acara yang kedua yaitu setoran terakhir dari Ananda Ikmal. Tapi sebelum acara ini dimulai, acara yang kedua dimulai, untuk yang mau nyimak semoga ya silahkan dibuka Qurannya. Al-Quran surat Al-Jasiyah atau nomor halaman 499. Ya, udah. Ya, langsung saja kita masuki acara yang kedua yaitu setoran akhir dari Ananda Ikmal. Waktu dan kehormatan saya persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستهزئ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن الظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا تخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan setoran terakhir dari Ananda Iqmal. Semoga apa yang dihafalkan oleh saudara Iqmal semoga diistiqomahkan dan mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita semua atau untuk keluarganya khususnya, ya umumnya untuk kita semuanya menjadi wasilah masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya langsung saja acara yang ketiga, yaitu sepatah kata dari orang tua wali santri yang akan disampaikan oleh sini. Oh ya, langsung saja, yaitu sepatah kata dari orang tua atau wali santri, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ibu Ustadzah Nuriyah serta pembina yayasan Bapak Ustadz Slamet dan manajer yayasan Ustadz Hanif Musli SPDI Al-Hafiz, serta hadirin yang hadir, para hafiz Quran yang hadir pada kesempatan ini, dan keluarga besar yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan menyaksikan kemuliaan Al-Quran. Kita bisa lihat semua bagaimana kemuliaan Al-Quran Allah perlihatkan dalam diri Iqmal serta teman-teman yang berusaha senantiasa menghafal. Mudah-mudahan menjadi semangat dan wasilah buat kita semua untuk senantiasa menghafal Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, hingga kepada kita semua yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Pertama, sambutan mungkin saya sebagai wakil dari keluarga ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada terutama Iqmal, terkhusus putra dari kakak saya sendiri yang hari ini telah menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dihafal oleh Iqmal serta santri yang lain mampu senantiasa dijaga dan dipelihara dengan senantiasa murojaah dan mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya hafiz Quran adalah yang mampu menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mampu, yang paling penting mungkin dalam Al-Quran ada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah kita taat kepada Allah, kita diwajibkan untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Itu merupakan ayat yang kita hafal, yang kita baca. Mudah-mudahan ayat-ayat yang senantiasa kita baca itu mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama buat Iqmal,
mampu menjaga dan mengamalkannya nilai-nilai Quran agar senantiasa menjadi kebahagiaan buat orang tua kelak di akhirat, yang mampu memberikan mahkota kebahagiaan terutama buat kita semua yang sudah mampu menyelesaikan khatam Quran ini. Allah berikan kemudahan dan Allah jaga kita untuk senantiasa menanamkan Quran dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu sambutan dan pesan dari saya sebagai wakil keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kurung tak? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ibu Ustadzah Nuriyah serta pembina yayasan Bapak Ustadz Slamet dan manajer yayasan Ustadz Hanif Musli SPDI Al-Hafiz, serta hadirin yang hadir, para hafiz Quran yang hadir pada kesempatan ini dan keluarga besar yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan menyaksikan kemuliaan Al-Quran. Kita bisa lihat semua bagaimana kemuliaan Al-Quran Allah perlihatkan dalam diri Iqmal serta teman-teman yang berusaha senantiasa menghafal. Mudah-mudahan menjadi semangat dan wasilah buat kita semua untuk senantiasa menghafal Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in hingga kepada kita semua yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, sambutan mungkin saya sebagai wakil dari keluarga ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada terutama Iqmal, terkhusus putra dari kakak saya sendiri yang hari ini telah menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dihafal oleh Iqmal serta santri yang lain mampu senantiasa dijaga dan dipelihara dengan senantiasa murojaah dan mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya hafiz Quran adalah yang mampu menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mampu, yang paling penting mungkin dalam Al-Quran ada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah kita taat kepada Allah, kita diwajibkan untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Itu merupakan ayat yang kita hafal, yang kita baca. Mudah-mudahan ayat-ayat yang senantiasa kita baca itu mampu kita
amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama buat Iqmal, mampu menjaga dan mengamalkannya nilai-nilai Quran agar senantiasa menjadi kebahagiaan buat orang tua kelak di akhirat, yang mampu memberikan mahkota kebahagiaan, terutama buat kita semua yang sudah mampu menyelesaikan khatam Quran ini. Allah berikan kemudahan dan Allah jaga kita untuk senantiasa menanamkan Quran dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu sambutan dan pesan dari saya sebagai wakil keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua atau wali santri dari saudara Iqmal yang mana telah memaparkan sepatah kata atau dua patah katanya. Ya, langsung saja acara yang keempat, yaitu sambutan dari manajer program, yaitu Al-Ustadz Hanif Muslim SVDI Al-Hafiz. Waktu dan kehormatan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pembina Yayasan Kendaga Insan Mulia, Ketua Yayasan Rumah Tafiz Kendaga Insan Mulia, dan yang saya hormati keluarga besar dari santri ataupun orang tua santri dari Iqmal, Bapak Karman dan Ibu Mulyani, ya. Dan yang saya sayangi, saya cintai, ya, seluruh santri, ya, Rumah Tafiz Kendaga Insan Mulia, yang insya Allah kita semua di sini selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya, sebuah kabar gembira yang mengharukan kita semua, terkhusus keluarga besar dari Bapak Karman, ya, bahwa putranya Iqmal telah menyelesaikan hafalannya, ya, khatam 30 juz, ya. Semoga ini menjadi, alhamdulillah kita semua di sini menyaksikan bahwa Iqmal telah menyelesaikan hafalannya, dan semoga kita menjadi saksi bukan hanya di dunia ini, ya, tapi insya Allah nanti kita dibawa sampai akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya ucapkan, ya, terkhusus saya perwakilan dari Yayasan Kendaga Insan Mulia, mengucapkan terima kasih, ya, kepada keluarga besar dari Iqmal yang sudah hadir pada saat ini menyaksikan putranya, baik dari paman-pamannya ataupun bibi-bibi yang sudah hadir pada hari ini, dan teman-teman Iqmal juga, sehingga acara ini, khataman ini bisa berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita selaku umatnya. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain kata alhamdulillah ini pada hari ini, di mana salah satu baik teman-teman dari santri ataupun salah satu putra dari Bapak Karman telah menyelesaikan hafalan 30 juznya, ya. Sehingga ini menjadi tanda, ya, sebuah tanda diantaranya kebahagiaan itu sendiri, ya. Ataupun bisa jadi ini adalah awal ataupun level-level yang akan dilalui setelahnya, ya. Karena ketika sudah khatam 30 juz, menyelesaikan hafalan 30 juz bukan berarti selesai untuk berinteraksi bersama Al-Quran, ya. Tapi
justru dengan selesainya ataupun menghatamkan 30 juz ini adalah start pertama ya, ataupun fase pertama ketika kita nanti masuk kepada ilmu-ilmu selanjutnya ya. Karena ketika kita sudah selesai hatam ini, nanti ada fase di mana murojaahnya, fase di mana mentadaburnya ataupun belajar tafsirnya, sehingga kita bisa memaksimalkan dalam mengamalkan isi-isi dalam Al-Qur'an ya. Jadi terkhusus di sini kami pun terus membimbing para santri Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia ya. Terkhusus Ikmal, dan mungkin minta dorongan juga dari keluarga Ikmal, terkhusus orang tuanya ya. Karena ketika sudah memasuki fase hatam, nanti ada fase-fase berikutnya dan butuh yang namanya tetap motivasi-motivasi terkhusus dari orang-orang yang dekat ya, yaitu orang tua ataupun saudara-saudara ya, sehingga kita tetap ya selalu istiqomah ya, selalu mendawamkan Al-Quran ini di setiap hari. Bukan hanya ketika nanti mungkin kita lihat tadi ya video bahwa nanti ada wisuda setelah ini ya, wisuda 30 juz secara formalitas, tapi ada yang lebih penting daripada itu semua ya, yaitu bagaimana kita tetap mengistiqomahkan nilai-nilai Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita murojaah, Al-Quran yang kita tadabur itu selalu menjadi warna dalam kehidupan kita ya. Terkhusus apapun aktivitas kita bersama Al-Quran ya, jadikan itu wasilah kita agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan motivasi kelak di yaumil akhir bahwa Al-Quran menjadi syafaat kita ya, syafaat untuk diri kita, untuk saudara-saudara, khususnya orang tua, untuk teman-teman, untuk guru-guru dan lain sebagainya. Insyaallah semua yang ada di sini menjadi saksi atas hatamnya Ikmal, sehingga nanti insyaallah bukan hanya kita berkumpul di sini, tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya, dan mohon maaf juga mungkin ada beberapa mungkin dari pembina yayasan, dari ketua yayasan belum hadir pada saat ataupun pada hari ini. Kami ucapkan mohon maaf juga. Terlebih acara yang kita lalui pada hari ini sudah lancar, dan insyaallah keberkahan, rahmat selalu turun kepada kita semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada manajer program Rumah Tahfiz Kendaga Insan Mulia yang mana telah memaparkan sambutannya. Semoga kita semua di sini sebagai penghafal Al-Quran, terkhususnya kita bisa diistiqomahkan bersama Al-Quran sampai kita ajal menjemput. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan acara selanjutnya yaitu acara yang ke-6, yaitu penutup. Kita oh iya maaf acara yang ke-5 yaitu sepatah dua patah kata dari saudara Ikmal. Kepadanya saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita ucapkan alhamdulillah, mana pada siang hari ini kita
Mana pada hari ini alhamdulillah kami keluarga telah menyelesaikan hafalan ziyadah 30 juz Al-Quran. Kenapa saya sebut kami? Karena tidak mungkin saya bisa khatam sendirian. Tidak mungkin saya bisa menyelesaikan hafalan saya kalau tidak ada orang tua saya, saudara-saudara saya, paman, bibi, ustadz, syarif, dan teman-teman yang senantiasa memberikan dorongan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan menghatamkan Al-Quran setoran ziyadah 30 juz pada hari ini yang tak lama lagi akan menginjak tanggal 1 Rabiul Awal, yang mana pada bulan Rabiul Awal lah Nabi kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang tidak hanya kita mengaku sebagai umatnya, tetapi kita juga diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Masih semangat? Enjoy aja, enjoy. Jangan tegang kali. Oke. Kendaga insan mulia hingga ke surga. Oke. Ikuti ya semuanya. Kendaga insan mulia Bersama hingga ke surga. Masya Allah. Jadi gitulah. Alhamdulillah pada hari ini saya telah menyelesaikan ziyadah Al-Quran 30 juz. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Ustadz kita, Ustadz Hanif Muslim SPD Al-Hafiz, bahwa menghafal Al-Quran ini, menghatamkan Al-Quran ini merupakan fase awal dalam menjalani aktivitas kita sebagai penghafal Al-Quran. Jadi saya mengibaratkan menghafal Al-Quran itu kayak ini, mendaki gunung. Sebelum kita mendaki gunung, tentu kita mempersiapkan segala persiapan, peralatan, logistik, mulai dari makanan, carrier, tenda, alat-alat yang lain, pokoknya semuanya kita siapkan itu. Terus setelah kita siap, itu baru yang jasadiahnya, kebutuhan jasad. Baru kita siapkan juga kebutuhan rohani kita. Apa itu? Niatnya, tekad kita, semangat kita. Apakah yakin kita bisa sampai ke puncak gunung itu? Terus habis itu semua sudah siap, tentu kita bermalam dulu di base camp. Base camp itu ibaratnya inilah rumah tahfidz kita, rumah tahfidz Kendaga Insan Mulia, rumah tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia. Itu baru dari base camp. Base camp kita mulai ke pos 1. Apa itu pos 1-nya? Pertama kita masuk ke sini, kita disuruh tilawah kan? Nah, itulah pos 1. Kita menuju ke pos 1. Terus habis tilawah, kita disuruh untuk ziyadah. Ziyadah sampai khatam 30 juz. Itu pos 2. Baru untuk ke pos 3-nya, yakni masa-masa murja, masa-masa pemutkinan. Setelah mutkin 30 juz, kita sampai ke pos 3. Tapi sebelum itu ada banyak rintangan-rintangan. Ada haruslah tasmil 5 juz dulu, 10 juz, 15, 20, 25, sampai kita 30 juz ke pos 3-nya. Enggak sampai situ, belum sampai puncak ini kan?
Nah, sampai pos 4. Pos 4 ada lagi, yakni pentadaburan, pentafakuran. Kita harus pahami setiap ayat. Jadi jangan hanya mungkin sekedar mungkin, tapi kita juga paham apa yang kita baca, paham dari setiap ayat yang kita baca, sehingga kita untuk jalan ke pos 5 itu semakin mudah. Setelah kita paham, pos 5 yakni pengamalan. Terus setelah kita paham, kita mungkin, kita hafal, tentulah kita mengamalkan. Itu ke pos 5. Nah, di jalan jangan sampai kita udahlah capek nggak mungkin ya masih gana pokoknya nggak boleh gitu. Kalau kita tengah jalan berhenti, bisakah kita sampai puncak? Bagaimana kita akan mengetahui keindahan yang tersedia di puncak sana, sedangkan kita baru sampai pos 3 udah menyerah, baru selesai ziyadah menyerah, baru mungkin menyerah kita. Astagfirullah. Bagaimana kita mau sampai puncak? Apa puncaknya? Lebih dekat bersama Allah. Kalian tahu kalau di atas gunung, di puncak gunung, kalau kita nengok ke bawah itu ada bangunan-bangunan yang kalau kita tengok dari bawah kan, bangunan-bangunan itu menjulang tinggi besar. Pokoknya itulah. Tapi ketika kita sampai puncak, kita nengok ke bawah, kota-kota, bangunan-bangunan itu nampak kecil kan? Kan gitulah. Kalau kita telah dekat bersama Allah, telah menjadi ahlul Quran, ahlullah, seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa ahlul Quran adalah keluarganya Allah. Keluarganya Allah pasti dekat dengan Allah. Setelah kita dekat dengan Allah, apapun yang kita minta pasti akan diberikan. Gitulah. Jadi orang-orang yang menganggap kota-kota itu sesuatu yang besar, gedung-gedung itu sesuatu yang besar, mungkin mereka belum tahu, belum pernah melihat, belum pernah merasakan bagaimana kecilnya bangunan-bangunan itu ketika di puncak gunung. Begitulah orang-orang terpana dengan keindahan dunia, terpana dengan segala sesuatunya yang ada di dunia, fokus mengejar dunia. Mengapa? Karena mungkin saja mereka itu belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya dekat bersama Allah. Karena dalam Al-Quran saja sudah disebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanya kesenangan belaka, hanya kesenangan yang sementara. Jadi ketika kita senang di dunia, mentok-mentok mungkin 60, 70, kalau ada bonus mungkin 100, 120, 1000, tapi nggak ada 1000 ya? Nggak ada. Belum, mungkin enggak ya sekarang. Tapi kalau laut yang lalu-lalu adalah. Setelah itu, jadi ayolah sama-sama kita lebih fokus mengejar akhirat. Bekerjalah. Apa artinya? Faqul i'malu fasayarallah. Apa artinya? Itu. Jadi di samping kita mencari dunia, di samping kita bekerja, kita niatkan juga karena Allah, supaya niat ibadah kita, niat kerja kita, niat apapun itu, jadi bernilai ibadah di mata Allah. Karena sesuai hadis, innamal a'malu binniyah. Jadi walaupun itu sesuatu yang bernilai dunia, ketika kita niatkan untuk yang bagus, kita niatkan untuk akhirat, insya Allah ada pahala di sisi Allah. Begitupun sebaliknya, ketika amalan-amalan akhirat kita niatkan karena kepentingan dunia, kita riya, semuanya nggak bernilai. Itu padahal amal akhirat, sejatinya amal akhirat, tapi karena niat kita karena dunia yang kita dapat bukan akhirat, tapi
Walaupun itu amal dunia, ketika kita niatkan untuk akhirat, insya Allah dunia dapat, akhirat mengikuti. Nah. Mungkin terlalu panjang. Udah cukup aja. Mungkin cukup. Oh, ceramah itu ya. Mungkin alhamdulillah dapat siraman sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitulah kehidupan. Jangan sedih terus. Ada masanya kita bahagia, ada masanya kita senang. Jangan senang terus juga. Ada masanya sedih, sehingga kita bisa bersyukur. Bagaimana ketika kita senang, kita sedih. Ah udahlah, liur ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan sepatah atau dua patah kata dari saudara Iqmal, yang mana banyak beribu-ribu patah kata yang disampaikan oleh saudara Iqmal. Semoga kita bertambah ilmu dan tambah amal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, dari awal sampai akhir acara sudah kita laksanakan, dimana kita sampai di acara yang di ujung acara, yaitu doa tutup. Tapi sebelum ditutup, saya mohon maaf, takut ada salah kata yang terucap dari saya, atau amdan au khata'an qaulan au sirran. Gimana? Memaafkan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mungkin acara yang terakhir yaitu doa tutup. Mari kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.